Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah wa fillah, azza wa jalla, pada malam hari berbahagia ini kita akan melanjutkan dengan mengharapkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pembahasan dari kitab Bayan Masadiril Ahli Sunnati fi Istidlal wa Manhajihim fihi, buat karya Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan pembagian sunnah inqisam sunnati bi'tibari man tusnadu ilaihi, yaitu pembagian sunnah berdasarkan kepada siapa disandarkan sunnah tersebut, yang mana dia terbagi menjadi dua. Al-qismul awal ahaditsul qudsiyah, yang pertama adalah hadis qudsi, dan yang kedua adalah ahaditsul nabawiyah, yaitu hadis nabawi. Hadis qudsi telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hadis nabawi. Qala mu'allif hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau. Al-qismus tsani ahaditsun nabawiyah, bagian yang kedua adalah hadis nabawi. Wal haditsun nabawi huwa ma haddatsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal kalamu fihi lahu lafdhan wa ma'na. Wa hadha ta'rif lil hadits an-nabawi ta'rifun khas yukhriju ahadits al-qudsiyah wa ma ulifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam min af'al wa taqrirat bi ghairi kalam. Hadis nabawi dia merupakan sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan ataupun kalam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan pengertian takrif dari hadis nabawi ini secara khas. Nanti di sini mu'allif akan membahas takrif ataupun pengertian hadis nabawi ini secara khas dan secara mutlak, ataupun nanti secara khusus dan secara umum. Secara khususnya, hadis adalah kalam, ucapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia merupakan hadis nabawi ini ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak termasuk di dalamnya yaitu hadis qudsi. Jadi sewaktu dikatakan hadis nabawi secara khusus, maka bukan hadis qudsi. Karena hadis qudsi, sebagaimana telah kita bahas bersama, dia merupakan
dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu lafaz atau maknanya. Adapun hadis nabawi ini bukan hadis qudsi, dia bukan kalam dari Nabi Muhammad SAW dan tidak masuk di dalamnya hadis qudsi. Dan tidak termasuk hadis qudsi, tidak termasuk hadis nabawi, dan tidak termasuk hadis nabawi dari ta'rif pengertian hadis nabawi secara khusus ini, yaitu af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan berdasarkan adat kebiasaan kaumnya, ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai fitrah beliau sebagai seorang manusia, ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bayan dari sesuatu yang sifatnya masih umum. Ini tidak termasuk dari hadis nabawi dari sisi yang pertama ini, yaitu hadis nabawi bimakna khas, makna secara khusus. Wa taqrirat, begitu juga tidak termasuk dari kategori hadis nabawi, yaitu takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, ataupun persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatannya, atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diamnya. Ini tidak masuk dari kategori hadis nabawi secara khas. Bighairi kalam. Akan tapi maksud di sini adalah kalam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berupa qaul, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ataupun ucapan yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makna hadis nabawi secara khusus. Wa huwa muta'alliqun bil hadisi wal kalami kama yadullu alaihi al-ma'na al-lughawi lil lafzah al-hadis. Dan dia adalah berkaitan dengan al-hadis wal kalam. Yang ini yang kita katakan tadi, hadis nabawi itu dia berkaitannya dengan hadis wal kalam, ucapan dan perkataan. Dan ini sesuai dengan makna hadis secara lughah, secara bahasa. Hadis artinya secara bahasa adalah ucapan. Wa huwa qasimul haditsil qudsi kama yaqulu ulama hadha haditsul qudsi wa hadha haditsun nabawi. Fal haditsul qudsi kalamullah bi riwayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wal haditsun nabawi kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi lafzihi wa ma'na. Jadi di sana ada hadis qudsi dan ada hadis nabawi. Ini hadis qudsi, ini hadis nabawi. Sewaktu dikatakan hadis qudsi adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengucapkan dengan lisannya apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi, baik itu lafaz ataupun maknanya. Sedangkan hadis nabawi, makna dan lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ta'arif awal, definisi yang pertama dari hadis nabawi, yaitu hadis nabawi secara khas. Kemudian yang kedua adalah hadis nabawi secara umum, secara mutlak. Berkata muallif hafizahullah ta'ala anhu, wa yutlaqul haditsun nabawi itlaqan amman fi muqabalatil Qur'an fayadkhulu fi ma'nahu ahaditsul qudsiyah
wa kullu ma usnada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn wa yakunu al-haditsu bi hadha muradifan ala sunnah. Adapun secara itlaq ataupun secara makna umum dari hadis qudsi ini, ya hadis qudsi disebutkan dia adalah hadis qudsi, artinya dia bukan Al-Qur'an. Jadi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an itu adalah hadis. Apapun itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari Al-Qur'an maka dia adalah hadis nabawi. Ini makna am. Termasuklah nanti di sana apa yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi Al-Qur'an bukan. Hadis qudsi bukan Al-Qur'an. Dan dia datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah hadis nabawi. Masuk dalam kategori hadis nabawi secara umum adalah af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disebut dengan hadis nabawi. Baik itu apa yang dilakukan Nabi dalam rangka mengikuti adat dari kaumnya, ataupun apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena jibillahnya, ataupun sebagai bentuk bayan dari sesuatu yang umum. Maka ini disebut dengan hadis nabawi. Kenapa? Karena berasal dari Nabi Muhammad SAW dan ini bukan Al-Quran. Begitu juga dengan takrirat. Persetujuan yang berasal dari Nabi SAW, baik itu yang berupa perkataan atau yang berupa perbuatan atau yang berupa diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun disebut juga dengan hadis nabawi secara umum ini. Ya, bahkan para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan hadis nabawi secara umum itu adalah yang dikenal dengan istilah as-sunnah. Segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari Al-Qur'an. Maka yang datang dari Nabi itu ada Al-Qur'an, ada as-sunnah. Al-Quran, As-Sunnah. Yang bukan Al-Quran maka ini adalah As-Sunnah. Baik itu dia perkataan ataupun perbuatan atau takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad taqaddama ta'rifuha bi annaha ma sadara 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi Al-Quran min qaulin aw fi'lin aw takrir. Ini jadi kita katakan yaitu apa yang datang dari Nabi SAW selain dari Al-Quran, baik itu perkataan, perbuatan ataupun takrir, persetujuan dari Nabi SAW. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-haditsun nabawi huwa 'inda al-itlaqi yansarifu ila ma hudditha bihi anhu ba'da an-nubuwah min qawlihi wa fi'lihi wa iqrarihi, wa hadha ma'na huwa mashhurun fi kalam salaf wa yudliquna al-haditha fi muqabil Quran. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya hadis nabawi secara mutlak adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus menjadi nabi. Setelah beliau diangkat menjadi nabi, baik itu perkataan, perbuatan ataupun persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dikenal oleh para salaf. Dan dimutlakkan hadis itu yang dia bukan merupakan Al-Quran, yang datang setelah nubuwah, setelah Nabi SAW, yang dikatakan, dilakukan atau mensyuri Nabi SAW selain dari Al-Quran setelah nubuwah, ini adalah hadis nabawi. Wa min dzalika qaul Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tadzakarul haditsa la yatafallat minkum innahu laysa bimanzilatil Qur'an innal Qur'an
mahfuzun majmu'un. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat-ingat al-hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, perbanyaklah atau sering-seringlah kalian untuk mengingatkan hadis, membacakan hadis, mengingat-ingat hadis, sering-seringlah kalian, kata Ibnu Abbas. Jangan sampai dia terlewatkan dari kalian, jangan sampai kalian terlewat dari mengingat hadis tersebut, karena sesungguhnya hadis ini tidak seperti Al-Quran. Nah, yang disebut tadi hadis muqabilul Quran, dia bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mahfudhun, terjaga dan terkumpul. Ini Al-Quranul Karim, bukan hadis Nabawi. Hadis Nabawi bukan Al-Quran. Nanti disampaikan oleh mu'allif insyaallah, akan kita bacakan tentang perbedaan yang terdapat antara Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antara yang di sini kata Ibnu Abbas adalah Al-Quranul Karim itu terjaga berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Berkata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, qala Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, al-haditsu tafsirul Quran. Hadis itu adalah tafsir dari Al-Quran. Dan di sini beliau membawakan, ingin menjelaskan bahwasanya hadis itu bukan Al-Quran, muqabilul Quran. Dan ini adalah di antara fungsi hadis, yang mana hadis merupakan tafsir dari Al-Quran. Hadis merupakan tafsir dari Al-Quran. Hadis Nabawi, dan masuk tadi dalam kategori hadis Nabawi adalah hadis qudsi, kemudian perbuatan Nabi, af'alun Nabi, kemudian juga masuk dalam kategori hadis Nabawi ini secara am adalah takrirun Nabi SAW. Dan ini semuanya merupakan bayan, penjelasan dari Al-Quranul Karim. Al-Quran banyak di dalamnya ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim yang bersifat umum, masih global. Contoh misalnya, waqimus sholat, dirikanlah sholat. Ayat ini masih umum. Bagaimana cara sholatnya tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Maka disinilah peran dari hadis untuk menjelaskan Al-Quran, merincikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa atuz zakat, diperintah untuk membayar zakat. Tapi tidak dijelaskan berapa bayarannya untuk zakat tersebut, apa saja syarat-syaratnya, kapan haulnya. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabawi. Hadis sebagai bayan, baik itu bayan tafsir atau bayan taksis atau bayan takdir. Bayan tafsir yaitu menjelaskan makna ayat yang masih global, yang masih umum. Bayan taksis mengkhususkan hukum ayat yang masih sifatnya umum. Bayan takdir yaitu mentakdir, membatasi ayat-ayat yang sifatnya masih mutlak. Dan hadis selain dari penjelasan Al-Quran, dia juga merupakan wahyu. Wahyu yang diterima oleh Nabi SAW
sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan sesuatu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ketahuilah bahwasanya aku telah diberikan Al-Qur'anul Karim, Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa mislahu ma'ahu, dan sesuatu yang sama dengannya. Dijelaskan oleh para ulama, yang sama di sini maksudnya adalah hadis nabawi, yaitu as-sunnah. Al-hadithu tafsirul Quran. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah dalam Ar-Risalah, segala yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka ini merupakan apa yang dipahami oleh Nabi SAW dari Al-Quran tersebut. Rasulullah faham suatu hukum, Rasulullah sampaikan dalam bentuk hadisnya. Begitu juga dalam bentuk akhlaknya. Makanya disebutkan bahwasanya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Jadi implementasi dari isi Al-Quran itu terdapat dalam hadis nabawi, sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita dengarkan azan terlebih dahulu. InsyaAllah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala mu'allif rahimahullah, wa qala Ubbad Abu Muhammad al-Basri, tuwassa'ul majalisu li thalathah, lihamilil Qur'an wa lihamilil hadith wali bil syaibati fil islami. Berkata Ubbad Abu Muhammad al-Basri, dilapangkan majelis untuk 3 golongan. Dilapangkan majelis untuk 3 golongan. Lihamilil Qur'an, yaitu seorang yang membawa Al-Quran. Walihamilil hadis, yang membawa hadis. Walibi syaibati fil Islam, dan seorang yang telah beruban di dalam Islam. Muallif hafizahullah membawakan azab ini. Beliau ingin menjelaskan tentang bagaimana hadis ini bukan Al-Quran, hadis nabawi bukan Al-Quran. Oleh sebab itu di sini dibedakan, dimuliakan, yaitu orang ahlul Quran, ahlul hadis, dan seorang yang telah memiliki uban di dalam Islam. Kalau seandainya hadis itu sama dengan Al-Quran, maka tentu tidak akan dibedakan, disebutkan secara berulang. Tuwasi'ul majalisu bi thalathah, dilapangkan majelis untuk 3 golongan. Yang maksud dengan dilapangkan majelis di sini adalah dalam rangka pemuliaan, mengagungkan, memuliakan majelis ini kepada 3 kelompok ini tadi. Artinya orang-orang ini memiliki kedudukan, harus kita agungkan, kita muliakan lebih dari yang lainnya. Dan ini juga masuk nanti dalam kategori adab bermajelis. Adab bermajelis.
siapa yang harus kita utamakan dalam majelis tersebut, yang harus didahulukan, harus lebih dimuliakan dalam suatu majelis. Yang pertama adalah lihamilul Quran, yaitu orang-orang yang membawa Al-Quran. Yang membawa Al-Quran di sini yaitu ahlul Quran, orang-orang yang mereka berpegang dengan Al-Quranul Karim, bukan hanya menghafal saja, akan tapi juga memahami Al-Quran. Menghafal Quran ada keutamaannya, tapi hanya dengan menghafal Al-Quran, menghafal tidak akan menjadikan seorang memahami Al-Quran. Akan tapi di sana butuh sesuatu yang lebih, yaitu dengan cara mempelajari Al-Quran. Di antara firqah yang menyimpang adalah Khawarij, yang mereka yaqra'una Al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Akan tetapi kata Nabi SAW, Al-Quran tersebut tidak melewati kerongkongan mereka. Yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajirahum, mereka membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya apa? Mereka membaca Al-Quran tapi tidak memahami makna Al-Quran. Maka hendaklah seorang yang dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia berupaya lebih untuk dapat memahami Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quranul Karim, dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya, baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatannya. Maka ini merupakan kelompok yang pertama, orang-orang yang harus kita muliakan dalam majelis, diberi keutamaan. Orang-orang yang dia membawa Al-Quran, itu memahami Al-Quran. Orang-orang ini harus lebih dihormati dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam hadis dari Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ijlalillahi ikrama di syaibati muslim wa hadiril Quran qairil ghali fihi wala jafi anhu." Di antara bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memuliakan seorang muslim yang dia telah beruban, seorang muslim yang telah beruban, orang yang tua. Kemudian disebutkan hamil Quran, dan memuliakan seorang ahlu Al-Quran, pembawa Al-Quran. Akan tetapi diingatkan pula dengan tanpa gulu, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh jafa, tidak mengurangi dan tidak berlebihan, tetap harus tawassut, pertengahan. Karena sebagian orang terkadang gulu, dia mandap orang seorang alim, ahli Quran, kemudian dia berlebihan dengan orang tersebut. Padahal Nabi SAW mengingatkan, la taghlu fid din, janganlah kalian gulu dalam agama, berlebihan dalam agama, termasuk dengan orang-orang soleh, termasuk dengan ahli Quran, tidak boleh berlebih-lebihan. Akan tapi juga tidak boleh kita mengurangi hak mereka. Apa hak mereka? Didahulukan, diutamakan. Orang-orang yang memiliki ilmu, memahami Al-Quran lebih didahulukan, dimuliakan. Dalam majelis dimuliakan, diberi tempat yang lebih istimewa. Kenapa? Karena ada pada dirinya Al-Quranul Karim, dan ini bentuk kemuliaan kita dalam rangka ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan karena kita ingin cari muka dengan orang tersebut, bukan, tapi dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketaatan kita tersebut, kemuliaan kita tersebut kepada ahli Quran ini, dengannya kita mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihamil hadis, orang-orang yang membawa hadis, bukan hanya sekedar hafal hadis saja. Karena ilmu itu, kata para ulama, bukan yang menjadikan patokannya adalah banyaknya riwayat yang dihafalkan, bukan. Akan tetapi bagaimana dia memahami dan mengamalkan hadis yang dia pelajari tersebut. Memuliakan para ahlul hadis, para penuntut ilmu, para ulama yang dia menjaga, mereka menjaga hadis-hadis Nabi, menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pejuang dakwah, para mubaligh, para duat
ahlu sunnah wal jamaah yang mengingatkan kepada umat untuk istiqomah berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, mengajarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini berhak untuk kita muliakan. Dan kembali kita katakan, kenapa kita memuliakan mereka, para ahlul Quran, ahlul hadis? Karena kita dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tidak boleh jafa, tidak boleh bunuh, tidak boleh berlebih-lebihan, dan tidak boleh mengurangi haknya. Tawassul pertengahan. Menghormati mereka artinya menghormati warisan dari Nabi SAW. Kata ulama, merupakan warasatul anbiya, pewaris dari para nabi. Walihadzal hadis. Kemudian yang ketiga, walidhi syaibati fil Islam, yaitu orang-orang yang di syaibah, orang-orang yang memiliki uban, orang-orang yang telah memiliki uban dalam Islam. Yang dimaksud di sini kata para ulama adalah seorang muslim yang dia telah lama beriman sehingga rambutnya memutih dan dia istiqomah dalam keimanan. Orang tua yang dia merupakan orang yang saleh, sudah tua, ini memiliki hak untuk kita muliakan. Jangan jadikan waktu berbicara dengan orang tua sama kayak bicara dengan teman sendiri. Beda. Kenapa? Kenapa harus muliakan orang tua? Karena diperintahkan dalam agama kita untuk memuliakan orang yang lebih tua. Dan ini adab Islam. Sewaktu kita memuliakan orang tua, kita rendahkan nada bicara kita. Kita jaga adabnya berbicara dengan orang-orang tua kita. Ya, orang-orang yang istiqomah dalam Islam, baik agamanya, udah tua masih istiqomah, subhanallah. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini, orang tersebut masih istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah Nabi SAW sampai udah berubah. Dan tidak ada jaminan seorang itu hari ini sekarang dia muslim, dia ikut sunnah. Apakah ada jaminan sampai tua dia akan seperti itu? Jawabannya tidak ada jaminan. Betapa banyak saudara kita, teman-teman kita yang kemarin masih duduk pada kajian sama kita, hari ini ternyata yang mereka telah menjauh dari Islam, sudah jauh dari sunnah Nabi SAW. Dikenal sebagai dulu pembela sunnah, sekarang malah ikut bareng dengan ahlul bidah, menyerang dakwah sunnah. Makanya orang-orang yang sudah tua sampai ubanan masih istiqomah di Islam, ini berhak untuk kita muliakan. Bicara dengan lemah lembut dengan mereka, kemudian bermajelis duduk kita dahulukan mereka. Ada kursi, udah kita minggir gitu. Kita minggir, kasih kursinya, Pak, betul, Pak, silakan duduk. Ya bukan cuek bebek gitu ya, tidak mau tahu. Ini kan kursi Anda dapat duluan. Biar orang tua biarin aja. Biar di sana ada ustaz biarin aja. Biar di sana ada para masyayikh, orang-orang tua kita, ada guru-guru kita. Biar aja, yang penting Anda udah enak duduk di sini. Nah, bukan seperti itu, ada Islam. Jadi kita diperintahkan untuk tadi menghormati ahlul Quran, ahlul hadis, hadul Quran, hadul hadis, dan dzul syaibah fil Islam. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma aqraba syabun syaykhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinnihi." Tidaklah seorang pemuda, seorang syab, seorang pemuda yang dia memuliakan orang tua, dia muliakan syaykhan di sini karena usianya, dia muliakan seorang itu karena usianya. Orang itu sudah tua, kemudian dia muliakan, dia jaga ucapannya, dia jaga tindakannya dengan orang tua tersebut. Illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinnihi. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang yang mulia di masa tuanya kelak. Apabila seorang waktu dia masih muda, dia bisa menghormati orang-orang tua, dia jaga adabnya dalam berbicara, dalam bertindak, dalam berbuat.
Tidak sembarangan asal ucap dengan orang tua. Kadang suka berlebihan. Saking sukanya dia gurau dengan orang tua, tidak peduli, dia ajak gurau. Padahal di depannya orang tua, gitu. Orang sudah tua, sudah putih rambutnya, gitu kan. Makanya tadi sebenarnya sudah putih rambutnya. Apabila mereka mampu di masa mudanya menghormati orang-orang tua tadi, dan saya Allah Subhanahu Wa Taala akan dijadikan dia akan dihormati pada saat dia telah tua. Dia akan dimuliakan juga oleh manusia. Al jazaa min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Seorang yang tidak tahu hormat, ya maka dia tidak akan dihormati oleh manusia. Seorang yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Itu juga seorang yang tidak bisa menghormati, tidak akan dihormati oleh manusia. Jadi merupakan adab dalam Islam. Jadi harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Ya jangan dianggap remeh perkara-perkara seperti ini. Ini dan merupakan dakwah bilhan dengan perbuatan. Suatu seorang menjaga adabnya dengan gurunya, atau dengan guru bagaimana? Bicara dengan guru. Tidak juga harus sampai antum menunduk-nunduk sampai rukuk, tidak. Tapi bagaimana ada berbicara yang baik dengan guru, dengan orang tua kita, atau orang yang dituakan. Jadi harus diperhatikan dan diperbaiki, berupaya semaksimal mungkin diperbaiki dari hari ke hari. Walaupun mungkin berat di awal-awalnya, karena tidak semua orang dibekali dengan akhlak sejak awal dari kehidupannya. Tidak semua orang sudah lembut dari awal, tidak. Ada yang dia dibesarkan di lingkungan yang keras, yang asal ceplas-ceplos gitu kan ya. Nah, maka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta hidayah dan dilatih, diperbaiki. Oh ini lihat siapa tahu bicara kita, kalau dengan teman sebaya silakan. Mungkin mau tambah guru-guru sedikit biar suasana yang lebih cair. Akan tapi dengan tiga golongan ini tadi, dengan orang yang hamil Quran, kemudian hamil hadis, dan yang ketiga adalah orang yang telah memiliki uban atau orang yang tua, li syaibah fil Islam, orang yang udah tua dan di atas Islam, istiqomah di atas Islam. Maka ini harus kita berikan perhatian yang lebih. Ini harus kita muliakan. Datang kajian, kita muliakan. Kita samperin, ada orang tua, jangan diam, jangan minta disamperin dulu gitu kan. Ini samperin, datangi, ada orang tua, ada ada ustaz, ada dai, kita samperin, salam, tanya kabarnya dengan tutur kata yang baik, yang sopan. Dalam rangka apa? Cari pahala. Acting pun tidak apa-apa. Ini yang diperbolehkan. Acting pun tidak apa-apa. Kalau orang susah senyum, ya senyum aja gitu, acting aja gitu. Acting berpahala gitu ya. Walaupun orang tadi kesal sama Ustaz Fulan, kenapa? Karena kalau ujian revidu terus gitu. Kesal, ya udah. Ketemu tetap berbuka manis, senyum, assalamualaikum Ustaz, gitu. Dihormati. Walaupun acting gitu ya, tidak apa-apa. Hawa nafsu harus dikalahkan, jangan dituruti. Dalam rangka apa? Ihtisab, senantiasa ihtisab, lakukan dalam rangka mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niat. Ya, dari niat. Kemudian selanjutnya mu'allif hafizahullah membawakan al-farqu bainal Qur'ani wal hadits. Al-farqu bainal Qur'ani wal hadits qudsi. Perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Di sini ada kurang lebih 5 perbedaan Al-Qur'an dan hadis qudsi. Yang pertama, Al-Qur'an mutawatirun wa maqtu'un bi thubutihi bi khilafil ahadits qudsiyah fa fiha ahad bal aktsaruha min al-ahad bal qala ba'du muhaqqiqin la a'lamu haditsan qudsiyyan mutawatiran wa fiha as-sahih wal hasan bal udifa ilaiha ma kana dha'ifan aw mawdu'an wa hadha wa in lam yakun minha lakin nusiba ilaiha. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim ini mutawatir. Al-Qur'anul Karim ini mutawatir, berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ya ini ada yang ahad, bahkan mayoritas hadis qudsi itu adalah
hadis ahad. Kalau Al-Quran mutawatir, ya. Hadis qudsi ini ada yang tidak ada Al-Quran ahad ya, tidak ada. Al-Quran mutawatir. Hadis qudsi ini ya ada yang ahad, bahkan mayoritas ahad. Bahkan sebagian salaf mengatakan la a'lamu hadisan qudsiyyan mutawatir. Aku tidak tahu ada hadis qudsi yang mutawatir. Ya, tidak aku ketahui ada dari hadis qudsi yang mutawatir. Kemudian hadis qudsi ini ada yang sahih, hasan, ya, bahkan dhaif, maudhu. Ya, berbeda dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kedua, Al-Quran mu'jizun. Al-Quran Al-Karim mu'jizun. Ala marri dukhuli mahfudun min at-taghyiri wa tabdil. Faqad tahadallahu al-thaqalaini an ya'tu bi surati min mithlihi. Qala ta'ala wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa hadha bi khilafil hadits qudsi falaysa huwa kadhalik. Wa in kana huwa fi a'la darajatil balaghah li'annahu min kalamillah. Yang kedua adalah Al-Quran Al-Karim merupakan mukjizat, mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran Al-Karim mahfuzun, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebagaimana tadi dalilnya telah kita sampaikan. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu diubah dan diganti, tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah yang menjamin penjagaannya. Bahkan Allah Ta'ala telah menantang Saqalain, dua makhluk yang diberikan beban, al-jinni wal insi, yaitu jin dan manusia, ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Silakan bagi yang melakukan Al-Quran, bikin satu ayat saja dari Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, apabila kalian ragu, wa in kuntum fi raibin, apabila kalian ragu, mimma nazzalna ala 'abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, itu pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, fa'tu bi suratin min mislihi, maka datangkan satu surah saja yang seperti Al-Quran. Kalau kalian ragu, silakan, jin, manusia. Dan larangan ini berlaku hingga hari kiamat. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan silakan kalian panggil orang-orang yang bisa membantu kalian selain Allah Ta'ala in kuntum shadiqin. Kalau seandainya klaim kalian yang melakukan Al-Quran itu benar, silakan panggil, bikin satu surah seperti Al-Quranul Karim. Tidak akan ada dari jin dan manusia yang sanggup, karena Al-Quran kalamullah, laisa makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan ini berbeda dengan hadis qudsi. Berbeda dengan hadis qudsi. Walaupun hadis qudsi merupakan hadis yang dia memiliki derajat yang mulia, yang tinggi, balaghahnya tinggi, karena dia merupakan kalamullah, tapi dia tidak sama seperti Al-Quran. Yang Al-Quran merupakan mukjizat dan terjaga. Kemudian yang ketiga, annal Qur'ana yuta'abbadu bitilawatihi fi sholati wa ghairiha bi khilafil hadits qudsi. Al-Quranul Karim, apabila kita membacanya, baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat, merupakan ibadah, merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap huruf yang kita baca, bahkan dalam hadis disebutkan bukan alif lam mim itu satu, karena tadi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Ini subhanallah. Ini Al-Quranul Karim, berbeda dengan hadis qudsi. Ya, diskusi bacanya bukan ibadah. Kemudian yang keempat, Al-Quran la tajuzu qira'atuhu bil ma'na bi khilafil ahadits al-qudsi, bi khilafil ahadits al-qudsi, bi khilafil ahadits al-qudsiyah fayajuzu riwayatuha bil ma'na bi syurutiha. Al-Quran Al-Karim tidak boleh kita baca, ya kita baca bil makna, dengan makna kita ganti, yang penting maknanya sama, tidak boleh. Dia pakai kata
yang dia merupakan muradif dari kata yang ada di dalam Al-Quran. Ya dia pakai, dia ganti, walaupun maknanya sama, tapi lafaznya dia ubah tidak boleh dalam Al-Quran. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi diperbolehkan, tapi dengan terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian yang terakhir, hurmatul Qur'anil Karim li muhdits wa hurmatul tilawatihi lil junubi wa nahwihi bi khilafil hadits qudsi fala yahrumu massuhu lil muhdits wala qira'atuhu lil junubi wa ghairihi. Al-Qur'anul Karim dibaca harus dalam keadaan suci. Ya, di sini Syekh mengatakan tidak boleh membaca Quran dalam keadaan berhadas. Maksudnya kalau baca Quran dulu mau memegang Al-Quran afwan. Hurrimal Al-Qur'anil Karim lil muhdits. Dan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Ya, tidak boleh disentuh dalam keadaan suci. Ya Allah, ini Syekh merujukkan pendapat ini. Nanti ada khilaf di antara para ulama. Nah, beliau di sini mengatakan dan beliau mengeluarkan pendapat yang Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci dari hadas. Ya, suci dari hadas kecil. Kalau hadas kecil aja tidak boleh, apalagi hadas besar. Jadi diharamkan. Hurmatul bil Quran lil muhdits. Dan diharamkan membaca Al-Quran bagi orang yang sedang junub. Kalau tadi sedang dalam keadaan hadas kecil tidak boleh memegang Al-Quran. Adapun dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan junub ini tidak boleh membaca Al-Quran. Dan ini berbeda dengan hadis qudsi. Ya, hadis qudsi tidak diharamkan ya memegangnya, yang memegang misalnya ada buku hadis qudsi dalam keadaan itu tidak berwudu, tidak masalah. Ya, tidak ada khilaf para ulama, tidak boleh memegang kitab yang berisikan hadis qudsi apabila tidak berwudu, tidak ada. Ataupun tidak ada larangan, tidak diperbolehkan membaca hadis qudsi ketika sedang hadas besar, sedang junub. Ya, berbeda hanya dengan Al-Quranul Karim. Dan kemudian di sini Malik membawakan al-farqu bainal hadis qudsi wal hadis nabawi. Perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Annal hadis al-qudsiyya yusnadu ila Allah Ta'ala. Fayuqalu anhu qala Allah Ta'ala. Wal haditsun nabawi yusnadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fayuqalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama adalah hadis qudsi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis qudsi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Allah taala berfirman. Ini hadis qudsi. Berbeda hanya dengan hadis nabawi. Hadis nabawi disandarkan kepada Nabi SAW, makanya disebutkan qala Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Annal hadis al-qudsiyya lafzuhu wa ma'nahu min Allah Ta'ala. Wal hadisun nabawi lafzuhu wa ma'nahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi lafaz dan maknanya yang rajih menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis qudsi lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis nabawi lafaz dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-haditsul qudsi la yakunu illa bi wahyi min Allah. Wal hadisun nabawi qad yakunu bil wahyi wa qad yakunu bil ijtihad. والذي عليه محققون من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد لكن لا يقر على الخطأ بل لا بد أن ينزل الوحي من الله مصوبا ومنبها. Hadis qudsi ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, la yakunu illa bi wahyi min Allah. Hadis qudsi ini semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadis nabawi. Hadis nabawi terkadang
wahyu dari Allah, terkadang dari ijtihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW terkadang berijtihad. Akan tetapi ijtihad Nabi ini tidak mungkin salah. Kenapa? Apabila Nabi SAW salah, maka akan ditegur oleh malaikat Jibril. Yang disampaikan, oh ini salah. Maka Rasulullah SAW akan memperbaikinya. Ya, ini perbedaan yang ketiga antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis nabawi terkadang wahyu dari Allah, terkadang juga dia merupakan ijtihad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak salah. Ya, tidak salah. La yuqarru 'ala al-khata'. Bal la budda an yanzil al-wahyu min Allah musawwiban wa munabbihan. Akan tetapi senantiasa Nabi SAW ini mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan peringatan jika salah. Ini salah, tidak boleh. Ya, maka semua akan rujuk dan memperbaikinya. Dan ini adalah perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi antum semuanya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari turun ilmu ana dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita semuanya, terima sholat kita, puasa kita, belajar kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.